Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya tadinya tidak tahu bahwa Ketua PBNU itu Yai Yahya Khalil Stakuf, bahwa beliau itu sudah mereaksi. Jadi ada tanggapan, ada reaksi atas kejadian di Pemalang itu. Nah, tatkala videonya lewat di beranda saya, kemudian saya tonton, ada sebuah penyesalan di dalam hati itu. Penyesalannya itu karena saya tidak melihat sosok pemimpin pada diri Yai Yahya Khalil Stakuf ini, pada diri Ketua PBNU saat ini. Saya tidak melihat hal itu. Jadi tanggapan yang ada itu bersifat formal, apologis, tidak menyatakan sikap yang tegas, dan tidak konsisten dengan apa-apa yang sudah menjadi keputusan PBNU. Ini yang saya sesalkan ya. Nanti kita akan lihat videonya bagaimana. Cuman sebelum itu, saya ingin memutarkan dulu videonya Mbah Yai Hasyim Muzadi, supaya setidaknya kita mengetahui begitu bahwa NU ini adalah sebuah amanat yang mana nanti diucapkan oleh Mbah Yai Hasyim Muzadi, NU itu hanyalah figura begitu. Kalau diibaratkan foto ya, kalau tamsil dimisalkan dengan foto, NU itu hanya figuranya saja. Sedangkan isi fotonya itu ulama dan habaib. Nah, ini seperti tidak ada pada diri Ketua PBNU itu untuk menjaga hal ini. Kita saksikan dulu perkataannya Mbah Yai Hasyim Muzadi. NU ini milik aulia, milik habaib, dan milik ulama. NU sebagai organisasi hanyalah figuranya saja. Fotonya itu sebenarnya adalah aulia, ulama, dan para habaib. Jadi kalau NU berjuang meninggalkan aulia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, meninggalkan habaib, baik yang hidup maupun yang masih sudah wafat, berarti Nahdlatul Ulama kehilangan ruhnya dan akan menuju ke tempat yang salah. Hadirin hadirat para jamaah sekalian yang saya muliakan, hubungan ahli sunnati wal jamaah dengan para aulia, dengan para habaib, bukan hanya hubungan sia-sia, tapi yang paling utama adalah hubungan diniyah. Orang-orang ahli sunnah sering membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli baitnya dan juga kepada zurriyatnya, wa ala alihi wa ashabih. Bahwa orang ahli sunnah wal jamaah yang di dalamnya adalah orang Nahdlatul Ulama sering bahkan membiasakan diri dengan hukum mustahab supaya doa-doa menggunakan tawassul, baik tawassul kepada aulia salihin maupun kepada para habaibinal kiram. Ini ajaran. Oleh karenanya hubungannya dengan para aulia dan habaib bukan hubungan basa-basi, tapi ada kait-mengkait dengan thariqah, tata cara pelaksanaan syariat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ya yang sudah kita saksikan tadi, pernah saya putar sebelumnya. Ini sangat suka sekali saya dengan video ini karena apa yang dikatakan oleh Mbah Yai Hasyim Muzadi tadi itu adalah perjuangan Nahdlatul Ulama dengan kata singkat begitu yang tercantum secara prinsipil ada di dalam
ADART Nahdlatul Ulama. Saya mau menegaskan sekali lagi ya bahwa NU itu adalah organisasi yang mana organisasi itu dia tidak maujud fil kharij, dia tidak eksis pada kenyataan. Yang eksis pada kenyataan itu ya benderanya, kantornya. Yang paling penting di sini adalah orang-orangnya. Nah, yang mana orang-orangnya ini seharusnya adalah orang-orang yang betul-betul memahami perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan perjuangan kelompok, bukan perjuangan kekuasaan, bukan perjuangan ekonomi, bukan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang amat sangat harus diperhatikan sebetulnya. Ya, kekecewaan saya lah ini mah ya pribadi begitu. Nah, kita akan saksikan sekarang bagaimana tanggapan Ketua PBNU atas kejadian yang ada di Pemalang itu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diproklamirkan di Jakarta, tapi kemudian diuji, langsung sesudah itu diuji di Surabaya. Proklamasinya di Jakarta, ujiannya di Surabaya, ujian yang pertama. Dan saya bilang yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri NU di Surabaya waktu itu. Dan seterusnya sampai sekarang. NU tidak boleh lepas dari tanggung jawab pertahanan keutuhan NKRI itu. Oke, itu adalah sejarah yang sudah dilaksanakan oleh orang tua kita. Dan kita itu bukan orang tua kita. Kita tidak bisa hanya membanggakan, kita harus ikut andil. Dulu orang tua kita itu ingin mempersatukan sampai-sampai mereka itu secara rela hati membiarkan negara ini berdiri di atas fondasi yang namanya Pancasila. Supaya kita ini ada persatuan yang mana yang menjadi sumber perpecahannya, yang mana dia itu bukan orang-orang yang berhak tinggal di Indonesia, yaitu para penjajah, itu dilawan. Nah, ini adalah sebuah fakta sejarah yang mana itu adalah perbuatan orang tua kita, dan kita tidak cukup hanya berbangga begitu sebagai warga NU misalkan. Ya, kita berbangga terus-terusan membicarakan hal itu. Ya, itu diingat harus. Tetapi apakah cukup di situ? Ya, apa peran kita pada akhirnya untuk menjaga tumpah darah mereka, tumpah darah para pahlawan yang mana kebetulan itu adalah orang tua kita, yang mana alhamdulillah mereka itu adalah para santri dan para kiai. Ini yang harus menjadi PR ya, refleksinya begitu. Bukan hanya membicarakan kisahnya kemudian kita berbangga-bangga kemudian mengklaim karena kita turunan mereka, misalkan karena kita ini turunan kiai-kiai besar, karena kita ini turunan pahlawan-pahlawan besar, kemudian dengan itu kita hanya berbangga, kan tidak cukup. Itulah sebabnya juga Nahdlatul Ulama senantiasa menjaga sikap toleransi antara kehidupan berbangsa yang sangat majemuk ini. Mengedepankan harmoni, mengedepankan dialog. Semuanya demi keutuhan bangsa dan negara. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya. Oke, sebelum kita masuk, ini mau masuk ke isu kejadian Pemalang kemarin ya. Nah, sebelum masuk ke situ, yang disebutkan tadi bahwa Nahdlatul Ulama itu senantiasa menjaga dialog. Memang itu adalah prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsipnya aswaja itu, apalagi dalam kekosongan kepemimpinan Islam, kekosongan khalifah. Itu ya demikian memang, mengedepankan dialog. Dari dulu Safaruddin Ar-Razi itu tukang berdialog, Al-Imam Bukhari itu tukang berdialog, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i pekerjaannya itu berdialog juga. Jadi memang itu sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah demikian. Nah, cuman kan nanti begini ya, tidak menjadi itu, dialog itu tidak menjadikan NU itu harus mengakomodir perkara-perkara yang salah. Yang mana pada akhirnya ini sudah kelewatan di Nahdlatul Ulama ini. Sudah seperti bis itu. Dulu saya waktu sekolah di Muhammadiyah itu begitu perkataannya, bahwa Nahdlatul Ulama ini seperti bis, semuanya ada di situ. Apakah itu bagus? Tidak.
untuk perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bagus, dan mau tidak mau Nahdlatul Ulama ini harus bersikap tegas. Kenapa? Karena di dalam ada ART-nya, perjuangan Nahdlatul Ulama itu adalah perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang paling penting. Kalau misalkan NU sudah kehilangan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, itu sudah kehilangan ruhnya, sudah kehilangan NU-nya. Yang mana kita akan saksikan begitu ya. Ini saya rasa ini sudah hilang begitu dari diri. Sekali lagi bahwa NU itu organisasi tidak mewujud fil kharij, tidak eksis fil kharij. Pada kenyataan, pada realita adanya itu pada orang-orangnya. Nah, saya ini menilai dan melihat begitu ya. Melihat bahwa ketua PBNU sekarang ini kasihan juga sebetulnya, tidak bisa berlaku dengan dengan tepat begitu. Dengan tepat, tidak bisa berlaku dengan tepat dan tidak bisa berlaku dengan bijak karena mengakomodir semua yang ada. Ini permasalahannya. Dan kita itu sudah mendengarkan ya dari pepatah-pepatah orang tua itu. Kalau kita itu ingin mendapatkan ridho semua orang, akhirnya kita tidak akan mendapatkan ridho siapapun. Kalau misalkan kita nih ingin diridhoi oleh PWI-LS, ingin diridhoi oleh kelompoknya Mukimat begitu ya, kemudian ingin diridhoi juga oleh orang-orang muhibbin yang kepada habaib, kemudian ingin diridhoi juga oleh orang-orang yang netral, nggak bakalan bisa. Ingin diridhoi oleh orang-orang kafir, nggak bakalan bisa. Ya, makanya kenapa ada ADART jelas di situ, Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas di situ permasalahannya. Ini yang saya dapati begitu, dan ingin saya ungkapkan. Untuk apa? Supaya mungkin sedikit banyaknya lah kita ini kalau menggantungkan cita-cita itu tidak terlalu tinggi juga begitu, karena Nahdlatul Ulama itu secara nama, secara ADART dengan gagah mengatakan ini adalah perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian orang tua kita terdahulu mengatakan jangan sampai dipisahkan antara ulama dengan habaib. Ulama itu siapapun selama dia itu memiliki ilmu yang dalam mengenai masalah agama. Habaib itu siapapun baik dia soleh atau tidak. Ini jangan sampai dipisahkan. Baik habaib ini alim atau tidak, jangan sampai dipisahkan. Sebagaimana perkataan Kiai Hasyim Muzadi tadi. Apakah ini ada perjuangan ini berusaha untuk disatukan supaya tidak hilang ruhnya NU ini? Ya kita akan saksikan lah. Ini sekarang baru masuk nih ke permasalahan Pemalang nih. Tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan, belum lama ini terjadi di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Oke. Itu adalah pesannya ya, yang mana bagi saya ini adalah pesan yang sangat normatif begitu. Tidak perlu pesan seperti ini keluar dari ketua PBNU. Ini bisa keluar dari siapa? Bisa keluar dari Menteri Agama, bisa keluar dari RT yang kayak gini, bisa keluar dari RW, bisa keluar dari influencer, bisa keluar dari YouTuber, orang Muhammadiyah juga bisa ngomong kayak gini. Itu mah tidak menunjukkan kapasitas beliau sebagai ketua Nahdlatul Ulama begitu sama sekali. Ini makanya saya bilang tadi kasihan. Beliau ini ya diomongin juga sama PWI-LS begitu kan. Dihujat juga sama orang-orang PWI. Ya kenapa? Ya karena begitu sikapnya itu. Kalau mau bela-bela PWI sekalian begitu loh. Kalau mau membela habaib, bela habaib sekalian. Yang mana harus ada kejernihan di sini dari PBNU ini. Ini saya putar sekali lagi begitu ya supaya jelas. Kenapa saya putar ini supaya jelas? Karena kita ini sudah tahu permasalahannya itu bukan permasalahan yang samar. Ini permasalahan yang amat sangat jelas. Kita ulangi lagi ya. Benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus
menjaga. Sebentar, sampai sini dulu. Kita boleh berbeda pendapat. Iya, negara Indonesia itu mewadahi orang untuk berbeda pendapat. Jangankan di dalam masalah nasab, di dalam masalah agama pun ada orang yang mau percaya bahwa ada manusia yang mana dia itu minum, dia itu keluar kencing, itu dianggap sebagai Tuhan. Di Indonesia tidak ada masalah. Secara hukum itu diakomodir. Tapi Anda, duhai ketua, itu tidak berbicara atas nama negara, Anda berbicara atas nama PBNU. Yang mana Anda sendiri sudah menandatangani bahwa PWILS ini adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk perpecahan. Kemudian mengatakan sekarang boleh berbeda pendapat. Yang mana jelas yang bentroknya ini PWI sama FPI. Jelas yang satu itu pihak yang penyelenggara acara yang standby di situ memiliki izin dari kepolisian, memang dilindungi secara undang-undang, memiliki hak untuk mengatakan apapun yang ingin beliau katakan. Habib Rizik itu ini dilindungi. PWILS yang mana sudah diketok palu dengan surat yang amat sangat baik, sangat bagus itu, bahwa PWILS adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk perpecahan. Dan untuk beberapa kalinya begitu ya, kalau saya melihat untuk pertama kalinya Nahdlatul Ulama berkata tegas, dan itu terbukti memang di dalam kenyataan bahwa PWILS yang datang untuk menghilangkan hak Habib Rizik dan orang-orang yang datang di situ untuk memakai hak institusinya, mereka PWI datang ke situ untuk merusaknya, ini malah dikatakan boleh berbeda pendapat. Ya apa? Ya, minimalnya konsisten lah begitu. Minimalnya konsisten. Ini kalau misalkan NU kemarin tidak mengatakan PWILS itu adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk membuat perpecahan, PWI itu nggak bakalan seberani itu. Ini kan sudah kepalang tanggung begitu, mereka itu sudah tidak memiliki naungan. Akhirnya kan menjadi lebih brutal memang. Jadi si malakama akhirnya dibiarkan di NU itu akan menggerogoti dari dalam. Entah mungkin saya melihat para petinggi NU ini melihat ada potensi orang-orang PWI ini menguasai Nahdlatul Ulama tatkala diadakan pergantian kepemimpinan. Itu mungkin ada melihat, dan kekuatan mereka ini besar loh, PWI ini. Bukan orang-orangnya, dia tidak besar secara organik, dia itu dipupuk. Ya, ada ada pengkondisian begitu. Pengkondisian dari siapa? Ya, saya mah nggak bakalan nyebut begitu. Ya, pengkondisian dari Imad aja lah, dan orang-orang yang di belakangnya begitu, itu aja lah. Ya, ngomongnya lah, yang tidak melihat itu luar biasa. Kemarin ada PWILS di situ, ada jenderalnya tuh ngomong. Nanti akan kita bahas itu juga ya. Ala kulli hal, kita tidak masuk ke situ dulu. Kita masuk ke sini dulu. Fokus kita nih di ketua PBNU-nya ini begitu. Ini kan tanakud akhirnya. Boleh berbeda pendapat. Iya, Anda hei Pak Ketua, tidak sedang berbicara dalam kapasitas negarawan. Anda ini berbicara dalam kapasitas ketua NU yang sudah mengeluarkan surat bahwa PWILS ini adalah organisasi yang dibuat untuk membuat perpecahan. Dan Anda sebagai ketua NU itu melanjutkan perjuangan orang-orang tua terdahulu. Ini yang harus dilihat, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adanya secara pola pikir, secara akidah, kemudian menjaga sanad ilmu begitu di situ. Ini kok kita menjadi sedih melihatnya ini. Kita ini santri ya. Yang paling kita pentingkan itu kan keberlangsungan kitab, keberlangsungan turoth. Yang mana nanti juga kita akan bahas lah, gus-gus yang disebut dibangga-banggakan oleh NU itu kok malah tidak memahami fikih sama sekali, dan itu sudah dikatakan nanti oleh salah satu pengurus NU juga. Ya, ini menyedihkan. Kalau untuk saya, boleh berbeda pendapat. Iya, boleh berbeda pendapat. Tapi minimalnya begitu ya, minimalnya kalau Anda sudah mengatakan bahwa satu organisasi ini diadakan untuk perpecahan, ya organisasi itu sebutin begitu, karena ini perkara yang jelas antara PWI dengan FPI, selesai permasalahannya itu. Hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena sejak awal Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri
telah menegaskan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam NU. Beliau mengundang para ulama dari ahli sunnah wal jamaah dengan semua pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam NU. Dan kemudian beliau mengatakan kepada semua yang ingin bergabung kepada NU, udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Anda semua masuklah, bergabunglah ke dalam NU ini dengan mahabbah, ya, dengan kasih sayang dan cinta, bil mahabbah wal widad wal ulfati wal ittihad, dan dengan kerukunan dan bersatu, jangan berpecah belah, wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan persambungan di antara roh-roh, di antara jiwa-jiwa kita, di samping juga persambungan di dalam pergaulan fisik kita. Jadi orang NU itu tidak hanya harus terlihat rajin kumpul-kumpul. Orang NU ini kan memang terkenal senang kumpul-kumpul. Baik, sebelum dilanjut ya. Nah, ini menarik juga. Jadi ini para ulama ya, diajak masuk kepada Nahdlatul Ulama, siapapun dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Habaib nggak disebut, entah kenapa. Urusannya Pak Ketua itu ya. Cuman saya ingin mengatakan seperti ini. Ada amanat untuk saling mencintai, baik dengan roh ataupun dengan jasad. Ada amanat itu. Dan apabila amanat itu tidak dilaksanakan, berarti kan dia sudah khianat tuh, sudah keluar dari amanat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Tatkala Pak Ketua tadi mengatakan bahwa ini yang bentrok, kemungkinan adalah warga NU, itu bukan kemungkinan Pak, itu kenyataan. Itu adalah yang tadinya warga-warga Nahdlatul Ulama yang sudah Bapak peringatkan berkali-kali jangan membahas isu nasab, tapi gak mau denger. Nah, yang mana pada akhirnya diperlukan di sini sebuah sikap ketegasan begitu, sebuah sikap ketegasan. Masa tidak bisa melihat secara jernih permasalahan ini sebetulnya yang menjadi penyakit siapa? Coba kalau tidak bisa memakai mantiknya, cepat pakai mantik muqaddimah sughra, muqaddimah kubra itu. Masa nggak bisa? Setiap ini kalau kita kasih muqaddimah sughronya misalkan ya, Imad itu tidak memakai istidlal yang benar di dalam menafikan Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Itu fix tuh. Dilihat dari mana? Dari kenyataan. Nanti muqaddimahnya itu banyak. Imad tidak melakukan istidlal yang benar di dalam membatalkan Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Tuh muqaddimah sughronya. Wa kullu man kana kadzalik, dan setiap orang yang seperti itu jahil. Maka Imad itu jahil. Selesai. Ya. Nah, ini yang orang yang jahil ini banyak ngomong. Orang yang jahil ini dolun, orang yang tersesat. Setiap orang yang tersesat, ya Imad itu orang jahil yang banyak ngomong. Itu kenyataan tuh dari muqaddimah yang tadi. Setiap orang jahil yang banyak ngomong itu menjahilkan, menyesatkan. Itu sudah seperti itu, Imad menyesatkan, udah selesai. Kalau tidak bisa pakai mantik lah ya. Gak bisa pakai mantik. Kalau misalkan Anda tidak menerima yang tadi muqaddimahnya, keluarin aja lah udah. Muqaddimahnya saya tentang tadi tuh. Kalau gak bisa pakai mantiknya, coba istikharah. Mana yang benar ini? Nanti keluarin setelah saya istikharah. Begitu ya. Ternyata yang salah itu habaib. Udah selesai begitu. Ya, biar jelas umat ini, biar jelas NU itu ada di mana begitu. Ini sangat, kalau bahasa itu condemning doang gitu ya, kayak ya seperti diplomat begitu. Akhirnya bukan seperti pemimpin. Itu yang saya lihat dan saya ingin mengutarakan hal ini begitu ya, dengan penuh rasa hormat saya kepada
ketua PBNU ya, karena mau bagaimanapun NU ini adalah, saya lihat ya, benteng terakhir begitu untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sulit kalau NU saja sudah seperti ini, apalagi yang lain. Ya, saya tidak bisa membayangkan begitu. Karena saya tidak tahu, bukan ini karena kenyataan ya, tanpa mengurangi rasa hormat juga kepada organisasi-organisasi Ahlus Sunnah yang lain begitu. Cuman ini dari bentuk kesedihan, kita itu membutuhkan pemimpin yang memang betul-betul ingin menjaga kepada kita itu anak-anak muda yang masih belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang masih belajar tauhid, yang masih belajar fikih, yang ingin mengembangkan keilmuan turoth, ingin menjaga turoth. Ini sulit untuk difaham, tidak banyak yang mau begitu. Yang maunya juga tidak semuanya faham, yang faham tidak semua bisa mengamalkan. Ini kesulitan di antara kita. Terus kita melihat ini tidak ada pengayom. Orang kok malah bawa pentungan, dari wajahnya itu terlihat rona-rona yang tidak bisa ngaji. Datang ke satu pengajian, bawa pentungan, kemudian ini kita sedih kan sebetulnya itu. Sedih kita itu sebetulnya. Mau diobrolin orang kayak gitu udah gak bisa. Mau istidlal, dikasih dalil gak bisa. Disuruh kumpul, gak mau. Mau bagaimana kita ini? Kita masih punya anak. Yang mana anak kita akan punya cucu. Bapak Ketua yang terhormat begitu, ini permintaan. Tolong hati Anda itu fokuskan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada keberlangsungan turos, kepada keberlangsungan warisan Rasulullah SAW. Ya. Jabatan yang Anda pegang saat ini itu akan dipintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon dengan hormat. Kalau bukan Anda siapa lagi? Kita ini tidak punya suara, kita ini tidak punya kekuatan untuk menggerakkan massa besar. Tidak bisa, perkataan kita ini tidak terlalu didengar, lewat saja, cuman konten. Kita ini cuma bisa bikin konten doang. Apa yang bisa kita buat? Sangat sedih. Ini suara hati saya. Mohon didengarkan. Mohon didengarkan. Dengan amat sangat. Karena bagi saya, pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama itu adalah pemimpin-pemimpin kita. Itu yang kita lihat. Dan pemimpin itu adalah wakil Robnya. Mudah-mudahan setidaknya ya, apa yang saya sampaikan ini bisa terdengar lah. Mau dipakai benar atau salah ya silahkan. Cuman inilah isi hati saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.